Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Sudah siapkah kita untuk melakukan suatu perubahan? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Topik Merdeka Belajar. Pertama, gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dapat 5 modul tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, mendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 7 poin penting. Yang pertama, mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenalkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia yang merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kesadaran batin peserta didik. Yang kelima, sistem Among, yaitu Ingarsa Sungtulada, Inmadyah Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarsa Sungtulodo, seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ingarsa Mangunkarso, seorang guru haruslah mengembangkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang justru melemahkan semangatnya. Tuturi Handayani, artinya seorang guru haruslah memberikan dan mendorong murid-muridnya untuk menjadi manusia yang merdeka. Yang keenam, manusia merdeka ialah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya sendiri. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa kita hindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya antara gerak pikiran,
perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi oleh berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dari tulisan tersebut. Yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, sebagai seorang guru, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi menjadi seorang guru, kita harus mampu membimbing dan membantu peserta didik kita untuk mencapai pemahaman yang lebih bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Oleh karena itu, kita harus memberikan kemerdekaan kepada peserta didik kita. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu untuk mengisi zamannya. Oleh karena itu, di dalam pengajaran kita harus melakukan proses pengajaran sesuai zaman di mana anak itu tumbuh dan hidup. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru hebat telah menyaksikan video ini. Ayo tetap semangat dan mari kita bersama-sama menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.